Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ibu harap anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Materi kita pada hari ini adalah dari bab 14, remaja di tengah dunia yang berubah. Anak-anak ibu, dunia yang kita jalani sekarang ini adalah dunia yang telah mengalami perubahan dan terus-menerus berubah dari waktu ke waktu. Berikut beberapa contoh perkembangan yang terjadi dan sangat hebat dampaknya bagi masyarakat, bagi manusia. Yang pertama yaitu perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali perubahan yang terjadi di bidang teknologi, informasi dan komunikasi. Di dunia terjadi ledakan pengguna telepon seluler yang terus berkembang menjadi telepon pintar atau smartphone yang sebentar lagi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, menyimpan data pribadi, mengirim uang, berbelanja, membayar tagihan dari bank, dan lain-lain. Semuanya ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu perubahan di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan perubahan terus terjadi. Hal ini bisa kita lihat dengan mudahnya memperoleh yang kita inginkan tanpa harus pergi ke pasar bertemu langsung dengan penjual, tapi kita hanya duduk di rumah dengan memesan secara online. Apa yang kita butuhkan dalam hitungan beberapa jam, pesanan kita akan sampai ke rumah kita. Yang ketiga yaitu perubahan budaya dan peradaban. Perubahan yang sangat cepat di lingkungan kebudayaan antara lain disebabkan oleh semakin tingginya tingkat interaksi kita dengan bangsa lain. Arus informasi yang masuk lewat televisi, internet, dan lain-lain telah menimbulkan perubahan yang dahsyat dalam cara hidup banyak masyarakat kita. Yang keempat yaitu perubahan pandangan dan nilai-nilai hidup. Perubahan-perubahan telah membuat pandangan hidup manusia pun turut berubah. Di satu pihak ada orang-orang yang tenggelam dalam materialistis atau hedonisme, mempermentingkan kekayaan materi dan pemuasan nafsu jasmani. Menghadapi dunia yang berubah di bawah terang Kristus. Setiap orang Kristen merupakan bagian dari dunia yang terus berubah, bahkan pelaku-pelaku perubahan. Kita harus mensyukuri bahwa kemajuan-kemajuan tersebut dapat terjadi di atas prakarsa Tuhan lewat manusia yang mengusahakan berbagai kemajuan tersebut. Menghadapi dunia di bawah terang Kristus, harus kita sikapi bahwa hasil dari perkembangan dan kemajuan di berbagai bidang tidak hanya membawa pengaruh positif, tetapi juga terkadang menyeret kita terperangkap dalam perilaku hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang Kristen yang mampu menjadi pribadi yang tetap mencerminkan Kristus di tengah dunia yang berubah. Dalam Matius 5 ayat 13-14, Tuhan Yesus menegaskan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Artinya kita memiliki potensi untuk memberi pengaruh dan rasa yang berbeda di tengah dunia yang berubah. Garam adalah bumbu yang paling penting dalam kehidupan kita. Semua hidangan akan sempurna bila ada garam. Tanpa garam, semuanya akan terasa gambar. Penegasan ini sesungguhnya menggambarkan hidup kita memiliki potensi untuk memberi pengaruh dan rasa yang berbeda di tengah dunia yang berubah. Hal ini menuntut sebuah kekuatan kebersamaan setiap orang Kristen untuk menggarami lingkungan sekitar yang mungkin telah dipengaruhi oleh berbagai dampak negatif. Hal ini dapat diwujudkan lewat komunitas-komunitas yang di sekitar kita seperti gereja, keluarga, dan komunitas lainnya. Menjadi garam dapat kita tunjukkan lewat sikap hidup yang memberi makna bagi sesama. Menjadi terang berarti kita harus menjadi sesuatu yang berbeda yang dapat dilihat orang, karena keseluruhan hidup kita adalah terang yang dapat disaksikan oleh banyak orang sekitar dan menuntun mereka pada kebaikan.
Demikianlah anak-anak ibu materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu yang sudah remaja ini dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah perubahan dunia yang kita hadapi saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Shalom.